Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing di Zoom. Kayaknya kok nggak enak ya panggil Bapak Ibu. Kita kan sama, panggil teman-teman aja. Selamat malam Romo dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ya, benar. Hari ini, minggu ini ada yang tahu apa? Nah benar, kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Cepet ya, nggak terasa, sebentar lagi mau Natal lagi. Advent, masa pengharapan, masa penantian yang penuh dengan harapan. Seperti tadi barusan, ada problem sedikit, kita menanti dengan harapan. Mari Bapak Ibu, kita mulai persekutuan doa malam hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau, sebelumnya, yuk buka kamera, kita sapa semua. Saya bisa lihat. Ada Romo Bayu, ada Ibu Engkun, Pak Ono, ya, Shalom, ada Ibu Sani, Yeni, ya, teman-teman yang lain ya. Yuk, kita lambaikan semua pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau melalui Zoom bisa lambaikan tangan, di rumah juga bisa melambaikan tangan. Halo, Shalom. Ya, mari kita mau awali persekutuan doa kita. Kita mau tundukkan hati, tubuh, dan roh kita untuk kita siap memasuki persekutuan doa malam hari ini. Malam hari ini kita merindukan begitu. Kita mau di masa Advent ini kita lebih dekat lagi ke dalam Tuhan. Kita rindu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, hanya satu hal yang kurindu saat ini di dalam keseharian kami untuk mendekatkan lebih lagi ke dalam hatimu Tuhan, ke dalam rumahmu yang maha kudus. Kita mau katakan, satu hal yang kurindu hanya berdiam di dalam rumahmu, di dalam hatimu yang maha kudus. Lebih baik satu hari di dalam rumahmu ya Tuhan, di pelataranmu, daripada di tempat lain. Kita mau katakan, satu hal ku rindu saat ini. Satu hal yang ku rindu hanya berdiam di dalam rumah. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta Tuhan, hal yang kupinta hanya menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu, hal yang kurindu hanya berdiam di bait-Mu, di hati-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta Bapa, satu hal yang kupinta hanya menikmati bait-Mu yang kudus. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di surga.
Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu. Kami sudah menantikan kehadiran-Mu di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapa atas hari yang indah yang telah Kau berikan kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersekutu lagi, persekutuan doa lagi, memuji-Mu bersama-sama lagi, meskipun berbeda-beda tempat, di rumah masing-masing, di banyak tempat, tetapi kami percaya Roh-Mu menyatukan kami semua. Bapa, ampuni kami ya Bapa, jika kami sepanjang hari ini melukai Engkau, melalui orang-orang yang kami jumpai, kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami, kepada suami kami, kepada istri, anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan sekerja kami, baik orang-orang yang kami jumpai secara offline maupun online. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para kudus dan para malaikat di surga, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita mau katakan lagi, kami benar-benar merindukan Engkau. Hanya satu yang kurindu, berdiam di dalam hati-Mu. Satu hal yang kurindu Bapa, diam di dalam bait-Mu, diam di dalam hati-Mu, terutama malam hari ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Layakkan hati kami, siapkan hati kami. Hal yang ku rindu hanya berdiam di rumah-Mu malam hari. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, hanya menikmati bait-Mu. Menikmati bait-Mu, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, hanya berdiam di hati-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta Bapa, satu hal yang ku pinta, hanya menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Tuhan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu,
segenap hati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita ungkapkan syukur kita. Terima kasih ya Bapa atas malam yang indah ini. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan doa ini. Terima kasih ya Bapa atas teman-teman yang boleh hadir di dalam Zoom, di dalam ruangan ini. Terima kasih ya Bapa. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena belas kasih-Mu. Bunda Maria, kami serahkan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam doa-doa-Mu. Santo Mikael, Malaikat Agung, doakanlah kami. Santo Mikael, Malaikat Agung, bilalah kami pada hari pertempuran, lindungilah kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Benar Bapak Ibu, kita benar-benar mau katakan, kita mau ikut Yesus, apapun itu. Kita mau singkirkan semua penghalang, kita mau katakan hanya ikut Yesus, kita akan memperoleh sukacita, walaupun itu seberat apapun. Oh ya Bapak Ibu, hari ini ada yang tahu gereja Katolik merayakan apa? Ya betul, saya dengar. Ya, Pesta Santo Andreas Martir. Ya, hari ini di dalam Injil juga Tuhan Yesus mengatakan, Aku memanggil engkau, ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala-penjala manusia. Dan di dalam ayat selanjutnya, mereka segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya, bahkan keluarganya. Baik Bapak Ibu, kita diingatkan, apakah kita seperti itu dalam mengikuti Yesus? Kita mau katakan, saya mau ikut Yesus dalam kondisi apapun juga. Di dalam situasi apapun, situasi yang tidak enak, situasi yang sukacita, tetap kita katakan saya mau ikut Yesus. Dengan sepenuh hati, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selamanya. Katakan lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Apapun itu kondisinya, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, kita katakan lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Katakan di sebelah-sebelahnya, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
Makanya meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Benar. Amin Bapak Ibu. Ya, firman hari ini juga Tuhan katakan, ikutlah aku. Mari kita mau lebih lagi masuk di dalam pelataran Tuhan, di dalam hatinya yang maha kudus. Banyak di dalam situasi seperti sekarang ini, teman-teman, orang-orang tidak bisa menyambut tubuh Yesus sendiri secara fisik. Yang sebagai umat Katolik kita menyambutnya di dalam Ekaristi setiap minggu. Seperti saat ini, saat kita percaya Yesus hadir di dalam hati kita, kita mau katakan, Yesus, aku percaya hanya Engkau yang ada malam hari ini di sini, di dalam hati kami. Kami merindukan Engkau. Kita mau katakan, Yesusku, aku percaya Engkau hadir di sini. Aku mau memelukmu. Aku percaya karena hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan kami. Di dalam situasi apapun juga. Kita mau katakan, Yesusku, aku percaya. Yesusku, aku percaya. Aku percaya Engkau sungguh hadir. Engkau sungguh hadir dalam sakramen. Dalam sakramen Maha Kudus. Aku begitu mencintaimu Tuhan. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Dan aku merindukan. Dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini. Karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu ya Tuhan Yesus. Aku memelukmu dan mempersatukan. Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Katakan, Yesusku, aku percaya. Yesusku, aku sungguh percaya. Aku percaya Engkau sungguh hadir. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintai Engkau Yesus. Aku mencintaimu
lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dan aku merindukan, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati, karena Engkau hadir di sini. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu Yesusku, memeluk-Mu dan mempersatukan diriku, mempersatukan diriku hanya sepenuhnya kepadamu, sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu, karena Engkau hadir di sini. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada, karena Engkau hadir di sini. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu Yesus. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku, dan mempersatukan diriku hanya kepadamu, sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada, jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya ya Tuhan. Haleluya, inilah kami ya Bapa. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah batuku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang layak kami puji.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kehair terus ya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Tiada terluput Engkau melawati kami satu persatu, jiwa, tubuh, roh kami. Dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu hadir menantimu malam hari ini, di ruangan ini, di Zoom, di rumah masing-masing, baik nanti yang di YouTube pun, Engkau hadir melawati kami. Terima kasih, cinta-Mu, damai-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Saat ini melalui hamba-Mu yang telah Kau pilih, Pastor Istimur Bayu, Engkau akan menyampaikan firman-Mu, Engkau akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah Kau buka hati kami, Kau gemburkan lagi untuk kami boleh mendengar seperti seorang murid. Dan bila nanti kami selesai, kami boleh melakukannya firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilakan Romo Bayu. Terima kasih. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Romo. Ada gaung tapi ya? Apakah share screen saya sudah muncul? Ya. Sudah. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Pertama, terima kasih kepada PDPKK Santo Yusuf Cirebon yang sudah memberikan fasilitas sehingga kita bisa berjumpa secara virtual pada malam hari ini untuk membahas perihal kebangkitan, yaitu kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mendalami dua macam kebangkitan ini dan kaitannya, serta nanti kita juga akan melihat beberapa perbedaannya dan kenapa Lazarus bangkit lebih dahulu dibandingkan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pertanyaan kita pertama. Mengapa Lazarus lebih dulu bangkit dibandingkan Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Alkitab sangat jelas mengenai itu semua? Yaitu bahwa di dalam surat pertama Korintus pada bab yang ke-15 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Silakan perhatikan kata sulung. Sulung berarti nomor satu. Artinya baginda junjungan kita Yesus Kristus adalah yang nomor satu bangkit dari antara orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana Lazarus bisa mendahului Tuhan Yesus? Kita juga dapat melihat di dalam surat
Kolose pada pasal pertama ayat yang ke-18. Bunyinya seperti ini. Ialah kepala tubuh, ialah maksudnya ia adalah, ia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita perhatikan bahwa ada keterangan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau demikian bagaimana Lazarus bisa mendahului kebangkitan Sang Kristus? Kenapa bukan Sang Kristus benar-benar yang pertama? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 12 pada ayat yang pertama, kita langsung menjadi jelas bahwa kebangkitan Lazarus memang mendahului kebangkitan Tuhan Yesus. Kita baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Silakan perhatikan yang saya cetak warna kuning. 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum Paskah berarti 6 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Maksudnya adalah Tuhan Yesus masih hidup di bumi ini. Beliau belum wafat, apalagi juga belum bangkit. Karena ini masih 6 hari sebelum kejadian itu. Maka dikatakan Yesus datang ke Betania. Tempatnya siapa? Kampungnya siapa? Kampungnya Lazarus. Ada keterangan yang dibangkitkan Yesus. Maksudnya yang telah sebelumnya dibangkitkan oleh Yesus. Berarti kalau kita melihat Injil Yohanes 12 ayat 1, di sini kita menjadi tahu kebangkitan Lazarus terjadi sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya tadi? Kolose 1 ayat 18 bagaimana kita menjelaskannya? Kemudian juga 1 Korintus 15 ayat 20 bagaimana kita menjelaskannya? Padahal dikatakan Yesus adalah yang sulung yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Ini membingungkan sekali kenapa Lazarus bisa mendahului bangkitnya Tuhan Yesus. Nah ini problem ya saudara-saudari. Nah, karena yang kita persoalkan adalah kebangkitan Lazarus, mari kita lihat bagaimana kesaksian Injil mengenai kebangkitan Lazarus. Kita akan lihat di dalam Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes, pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Di sini kita akan melihat bagaimana peristiwa kebangkitan Lazarus. Dan dari itu kita akan melihat bagaimana keadaan bangkitnya Lazarus itu. Kita baca pada ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia, Yesus maksudnya, dengan suara keras. Berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lihat ayat selanjutnya 44. Orang yang telah mati itu, maksudnya Lazarus, datang keluar. Maksudnya keluar dari kubur. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, mereka maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kuburan itu yang menyaksikan peristiwa itu, orang-orang Yahudi. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kita lihat dan kita dalami perlahan-lahan bagaimana peristiwa kebangkitan Lazarus atau lebih tepatnya dibangkitkannya Lazarus. Karena Lazarus bukan bangkit dengan sendirinya, tetapi dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus seperti yang dinyatakan dalam ayat 43 dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Lazarus marilah keluar. Berarti di sini baginda Yesuslah yang memberi kehidupan kepada Lazarus sehingga Lazarus bangkit dari antara orang mati. Ayo kita dalami peristiwanya. Yang pertama yang saya minta Anda lihat adalah bagian yang dicetak dengan warna kuning, saudara-saudari. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Nah, saya beri warna tebal, warna kuning dengan latar belakang biru. Kaki dan tangan Lazarus rupanya masih terikat dengan kain kafan. Anda bisa lihat background yang saya pakai, itulah kurang lebihnya gambaran mengenai kebangkitan Lazarus. Itu gambar suci atau ikonografi mengenai kebangkitan Lazarus. Jadi pada saat dipanggil keluar, kaki dan tangan Lazarus masih terikat dengan kain kafan. Kita tahu
Kebudayaan orang Yahudi 2000 tahun yang lalu adalah memakamkan jenazah dengan kain kafan. Kain kafannya itu dililitkan kepada badan sehingga kurang lebih seluruh badan itu dililit dengan kain. Sehingga kaki dan tangannya masih terikat dengan itu. Ini fakta pertama ya. Fakta pertama bahwa kaki dan tangan Lazarus pada saat dibangkitkan itu masih terikat dengan kain kafan. Selanjutnya bagian yang warna kuning. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Kita lihat bagian selanjutnya. Fakta yang kedua, mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kenapa mukanya tertutup dengan kain peluh? Karena tangannya belum bebas. Karena tangan Lazarus itu masih terikat dengan kain kafan. Sehingga muka yang tertutup dengan kain peluh tidak dapat dia buka sendiri. Karena tangannya terikat. Kalau kita bisa melihat background yang di belakang, samar-samar Anda bisa melihat seperti itu ya. Maka di kiri dan kanan ini ada orang yang membantu. Ikonografinya menggambarkan peristiwa ini memang. Ada orang yang membantu membuka kain peluhnya pertama-tama, kemudian membuka kain kafan yang meliliti seluruh badan. Ini fakta kedua. Fakta yang ketiga kita dapat baca pada kalimat paling akhir, itu perkataan Tuhan Yesus. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi ini perintah baginda Yesus supaya orang lain, yaitu bukan Lazarus, membuka kain-kain itu. Yang dimaksud dua kain yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya. Yang pertama kain kafan yang lebih panjang, melilit badan, melilit kaki, melilit tangan, pendek kata seluruh tubuh sampai kepala dililit. Kemudian kain peluh atau kain penutup muka yang menutup bagian muka atau bagian kepala. Maka dikatakan kain-kain itu, karena ada dua macam kain di sana. Berarti di sini fakta yang ketiga itu berarti orang lain harus membantu membuka kain-kain itu. Berarti Lazarus karena dalam keadaan terikat kain-kain itu tidak dapat membuka lilitan atau ikatan kain-kain itu. Sehingga orang lain harus membantunya. Perhatikan saja background di bagian belakang. Ini tiga fakta yang kita jumpai mengenai bangkitnya atau kebangkitan Lazarus. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah rupanya badan Lazarus yang telah dibangkitkan itu masih badan yang sama. Buktinya adalah masih dapat diikat dengan kain. Tidak dapat membebaskan diri dari lilitan kain itu. Sehingga orang lain harus membebaskan dia. Berarti tubuh Lazarus sebelum dia mati dan kemudian dibangkitkan dan setelah dia mati kemudian dibangkitkan itu tubuh yang sama. Tubuh yang sama persis, yaitu badan duniawi, badan jasmani, yang masih terikat hukum-hukum alam. Kalau hukum alam itu artinya kalau badan diikat, maka tangan diikat, kaki diikat, maka tidak dapat membebaskan ikatan itu. Ini akan berbeda dengan badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Itu akan berbeda sekali. Maka bagian yang kedua, saya akan mengajak saudara-saudari untuk mencermati bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dapat menjadi kata kunci adalah bagian yang terakhir dari tentang kebangkitan Lazarus tadi. Lazarus harus dibebaskan dari kain. Nanti kita lihat di dalam cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus harus dibebaskan dari ikatan kain atau tidak? Kan sebagai sama-sama orang Yahudi, Lazarus dan Yesus dimakamkan dengan cara yang sama. Dililit kain kafan untuk seluruh badan, termasuk kaki dan tangan dan kain peluh. Kalau kita lihat Injil bagaimana Sang Kristus itu dimakamkan caranya sama dengan cara dimakamkannya Lazarus. Tetapi kita akan melihat beberapa fakta yang berbeda. Sekarang kita masuk pada bagaimana bangkitnya Yesus. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20, mulai dari ayat 5 dan seterusnya. Kita mulai dalami. Ia yang dimaksudkan murid yang dikasihi. Jadi ini adegan pada saat baginda junjungan kita sudah bangkit, kemudian ada dua orang murid yang berlari menuju makam karena mendengar kabar bahwa Yesus tidak ada lagi di makam. Jenazahnya tidak ada lagi di makam. Beredar kabar bahwa dicuri orang, dugaan pada waktu itu. Mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit, padahal memang kenyataannya Sang Kristus sudah bangkit, tetapi murid-muridnya belum tahu. Kita baca di sini, murid yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes, menjenguk ke dalam, maksudnya ke dalam makam baginda Yesus.
dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Perhatikan fakta ini. Bagian yang saya cetak dengan warna kuning. Kain kafan Yesus terletak di tanah. Ini sungguh berbeda dengan fakta Lazarus tadi. Bahwa kain kafan masih melilit badan Lazarus. Artinya fakta yang menunjukkan bahwa kain kafan terletak di tanah. Itu menunjukkan dengan jelas baginda junjungan kita Yesus Kristus tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk melepaskan kain kafan yang sebelumnya meliliti badan beliau. Itu fakta yang langsung kelihatan berbeda dengan fakta kebangkitan Lazarus atau dibangkitkannya Lazarus tadi. Lazarus membutuhkan untuk dibuka, baginda Yesus tidak membutuhkan itu untuk dibantu orang untuk membuka kain kafan itu. Kita lihat selanjutnya pada ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus. Tadi saya katakan dua orang, Rasul Yohanes dan Simon Petrus. Juga menyusul Yohanes dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Perhatikan fakta-faktanya. Yang pertama, kain kafan terletak di tanah. Yang kedua, kain peluh atau kain muka yang kurang lebih sama dengan yang digunakan untuk jenazah Lazarus tadi, sudah tergulung. Berarti di sini ada tindakan yang sudah dilakukan. Berarti ada orang yang telah menggulung kain itu. Tetapi berarti bukan orang lain. Karena kebangkitan Yesus Kristus tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada orang yang menyaksikan langsung bagaimana persisnya peristiwa Yesus bangkit. Yang orang menyaksikan adalah fakta bahwa Yesus bangkit. Tetapi bagaimana bangkitnya orang tidak tahu. Bahkan para murid kan juga tidak tahu. Bagaimana caranya Yesus bangkit. Bagaimana keluarnya dari makam. Bagaimana prosesnya terlepas dari kain kafan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada saksinya. Saksi-saksi kebangkitan itu hanya menyatakan bahwa betul Yesus bangkit. Kita lihat hidup, disentuh bisa dan seterusnya. Seperti gambar yang saya pakai sebagai background itu adegan ketika Thomas kemudian ketemu dengan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Tetapi bagaimana persisnya Yesus bangkit tidak ada yang tahu. Namun fakta-fakta ini menunjukkan bahwa baginda junjungan kita Yesus Kristus tidak membutuhkan bantuan orang lain. Seandainya, saya katakan seandainya, Yesus Kristus pada saat bangkit seperti Lazarus harus dibantu orang, kan kemungkinan ada yang bersaksi. Iya betul saya bersaksi. Mungkin rasul siapalah, kita berandai-andai. Betul saya bersaksi, Yesus Tuhan kita telah bangkit. Aku yang membukakan kain kafannya. Aku yang menggulung kain mukanya. Kira-kira begitu. Tapi ini pengandaian dan itu tidak terjadi. Berarti Yesus Kristus menggulung sendiri kain peluhnya, kemudian melepaskan diri dari kain kafan yang melilit badannya. Ini berbeda. Berarti tubuhnya Tuhan Yesus tidak lagi terikat hukum alam. Hukum alam itu berarti kan hukum fisika, hukum biologi, hukum kimia, dan lain sebagainya, seluruh hukum alam. Hukum alam yang wajar ketika orang diikat, ya tidak bisa lepas. Tetapi ini bisa lepas, berarti ada daya yang berbeda yang melampaui hukum alam. Ini kita sudah melihat bagaimana perbedaannya sedikit demi sedikit. Ini ringkasan yang bagian tadi. Kain kafan terletak di tanah, kain peluh sudah tergulung. Kalimat selanjutnya menjadi lebih jelas dari kutipan yang lain, yaitu Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Alaikum. Kalau Anda pengen tahu terjemahan Shalom Alaikum itu apa? Itu Yohanes 20 ayat 19. Itulah ucapan baginda junjungan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, yang diucapkan kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Kita lihat di bagian atas, mereka ketakutan, murid-murid itu. Dan ada bagian yang dicetak warna kuning, saya mohon perhatikan di sana bahwa pintu-pintu terkunci. Artinya
Murid-murid berkumpul di suatu tempat, tidak dijelaskan tempatnya ada di mana, hanya dikatakan di suatu tempat, tetapi kemungkinan besar adalah tempat di mana mereka merayakan perjamuan malam terakhir dengan baginda Yesus. Berarti ruang atas. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka pulang dari Bukit Zaitun menyaksikan menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga, kemudian mereka kembali ke ruang atas. Di tempat yang dimaksud kemungkinan besar adalah ruang atas. Tapi itu tidak terlalu penting, suatu tempat itu tidak terlalu penting di mana, tapi yang penting info mengenai pintu-pintu yang terkunci. Ini logis, karena apa? Karena para rasul pada saat itu belum tahu mengenai kebangkitan Yesus. Dan mereka tentulah ketakutan karena mereka juga menjadi katakanlah buronan orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Anda masih ingat tentulah bagaimana takutnya Petrus, bahkan kepada seorang wanita pun takut. Maka pada saat itu ketika Yesus wafat, dan dalam pikiran para rasul memang Yesus wafat, tidak akan bangkit lagi dalam pikiran mereka. Mereka baru mulai mengerti apa yang diajarkan kan setelah melihat Yesus penampakan berulang-ulang, baru mereka yakin itu semua sudah difirmankan oleh beliau. Ini info pertama. Pintu yang terkunci. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi dengan pintu yang terkunci itu bagian bawah, datanglah Yesus lalu berdiri di tengah mereka. Artinya tanpa membuka pintu, tanpa mengetuk pintu, langsung tiba-tiba ujuk-ujuk Sang Kristus datang, hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan dan mengunci pintu rumah karena mereka takut digedor oleh orang Yahudi. Itu yang terjadi. Info pertama, pintu terkunci. Info kedua, dalam keadaan ruang terkunci itu, di mana secara normal, secara duniawi, secara fisik, secara material, manusia tidak mungkin masuk begitu saja dalam keadaan pintu terkunci. Tetapi Yesus junjungan kita masuk ke dalam rumah yang keadaannya pintu terkunci itu. Artinya, badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan bukan lagi badan yang dibatasi oleh hukum alam. Seperti hukum kimia, hukum fisika, hukum biologi, dan lain sebagainya. Normalnya badan Tuhan Yesus sebelum kebangkitan ya tidak bisa menembus pintu, menembus tembok. Ketika kurang makan ya lapar. Ketika disalibkan kurang minum ya haus. Itulah tubuh yang terikat dengan hukum alam. Tubuh yang masih berada dalam kuasa hukum natural, hukum alam. Tetapi di sini badan kebangkitan Tuhan Yesus tidak lagi dikuasai hukum alam. Maka di sini kita sudah mulai melihat sebenarnya bagaimana perbedaannya kebangkitan Lazarus yang sebenarnya kebangkitan Lazarus itu lebih tepatnya pembangkitan oleh Yesus. Dan yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah mulai lihat bagaimana perbedaan keduanya. Juga kita bisa lihat lebih jelas lagi di dalam Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka yang dimaksud siapa? 2 orang yang kemudian pulang ke Emmaus dibarengi oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak kenal awalnya. Setelah mengadakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti, kemudian 2 orang murid yang pulang ke Emmaus itu kenal. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap. Tiba-tiba hilang. Dan nanti tiba-tiba hilang langsung kembali ke Yerusalem. Padahal Emmaus, Yerusalem kira-kira jaraknya 15 kilo. Jadi bahasa simpelnya tinggal celing Yerusalem, celing Galilea, celing Yerusalem, celing Emmaus, celing pantai Danau Galilea, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal mengedipkan mata, lenyap, hilang, berpindah tempat dengan sangat cepat, tidak lagi membutuhkan kendaraan atau tumpangan atau apapun. Ini juga menunjukkan lepas dari hukum alam. Tetapi dari semua fakta, Yesus dikenali. Lihat ayat 24, lihat Lukas bab 24 ayat 31 ini. Mereka pun mengenal dia. Artinya, badannya Yesus Kristus setelah kebangkitan dikenali sebagai Yesus Kristus sebelum kebangkitan. Jadi ayat ini sangat jelas. Mereka, yaitu 2 murid yang pulang ke Emmaus itu mengenal Yesus. Kita juga lihat murid-murid yang lain kadang-kadang belum langsung kenal. Contohnya Maria Magdalena.
yang mengira bahwa Tuhan Yesus adalah tukang taman. Tapi kemudian ketika disapa disapa Maria, kemudian Maria menjawab Rabuni, langsung mengenali. Berarti di situ kita sudah mendapat info, badannya Tuhan Yesus dikenali seperti sebelum kebangkitan. Artinya kita bisa menggambarkan wajahnya ya sama, wajahnya Tuhan Yesus, bentuk matanya, bentuk alisnya, bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, rambutnya, kemudian posturnya, badannya, dan semuanya, keutuhan badannya itu bisa dikenali sebagai Yesus dari Nazaret seperti sebelum kebangkitan. Tetapi sifat-sifatnya sudah lain sekali, yaitu sifat-sifat yang berbeda dari tubuh sebelumnya. Tapi tubuhnya sama. Berarti di sini kita mulai dapat mengenali tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang sama sekaligus berbeda. Sama maksudnya apa? Sama maksudnya tubuhnya itu juga, bukan tubuh yang lain. Tubuh yang sebelum wafat itu. Tetapi berbeda maksudnya apa? Tidak lagi terikat hukum alam. Jadi berbeda, mutlak berbeda. Apa yang jauh tidak lagi memerlukan waktu untuk berjalan. Apa yang menghalangi tidak kemudian dapat menghalangi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hukum fisik tidak lagi berlaku. Hukum gravitasi tidak lagi berlaku. Hukum biologi tidak lagi berlaku. Tidak lagi membutuhkan makan dan minum. Meskipun dalam beberapa adegan diceritakan Yesus minta makanan. Contoh ketika minta ikan dimakan di depan mereka. Tapi itu bukan karena beliau membutuhkan makan, lapar atau haus. Tetapi karena untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul beliau bukan sosok hantu atau sosok roh tertentu. Itulah yang dimaksud dengan makan di depan mata murid-muridnya. Jadi kita sudah mulai lihat bagaimana tubuh kebangkitan Yesus yang berbeda dengan tubuh Lazarus. Saya minum dulu. Sampai di sini kita sudah mulai mengenali. Kemudian nanti kalau kita jejerkan akan mulai lebih jelas lagi. Kita sekarang akan lihat bersama, akan kita lihat bagaimana kedua-duanya kita pampangkan bersama di sini. Yesus dan Lazarus, kebangkitannya seperti apa, cirinya seperti apa. Kita mulai dari Yesus dulu ya. Kemudian nanti Lazarus akan saya susulkan. Kemudian di bagian terakhir saya jejerkan lagi keduanya. Yang pertama, tubuh Yesus tidak akan mati lagi. Maksudnya kalau sebelumnya Tuhan dipaku, Tuhan ditusuk sehingga berdarah darahnya, kemudian berceceran darahnya habis, meninggal dunia, bisa mati. Tetapi tubuh kebangkitan Yesus tidak bisa mati lagi. Karena tubuhnya adalah tubuh yang sudah mengalahkan kematian. Berarti di situ kematian sudah dikalahkan. Maksudnya kematian tidak lagi punya kuasa. Berarti sakit penyakit tidak lagi punya kuasa. Karena sakit penyakit kan sebenarnya anak pinaknya kematian. Kematian itu induknya, anaknya itu sakit penyakit. Mulai dari sakit-sakit yang ngeri sampai sakit-sakit yang kecil itu semua anak pinak kematian. Karena semua penyakit mengarah pada kematian. Dengan kematian dikalahkan berarti di sini tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kecacatan, kekurangan, hal-hal fisik yang lain yang sesungguhnya mengarah pada kematian. Dan tubuhnya bersifat tubuh rohani. Tubuh rohani maksudnya apa? Tidak lagi bersifat badaniah. Maka menembus tembok bisa, tiba-tiba hilang, lenyap dalam waktu singkat. Itulah tubuh rohani. Atau istilahnya lain di dalam Alkitab tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Itu istilah-istilah lain. Tapi umumnya kita menyebutnya sebagai tubuh kebangkitan. Yang biasanya menjadi istilah yang umum. Tubuh rohani ya boleh, tubuh surgawi ya boleh. Ciri yang keempat adalah tubuhnya kekal. Seperti itulah nanti tidak akan berganti dan tubuhnya itu tubuh yang sama, bukan tubuh yang berbeda. Kemudian yang kelima mengatasi hukum duniawi atau sudah di luar hukum duniawi. Kimia, fisika, biologi nggak akan bisa berfungsi. Maka tidak ada lagi hukum gravitasi yang bisa menguasai kebangkitan Yesus. Maksudnya kalaupun dijatuhkan dari atas ya tidak akan jatuh. Karena tidak ada lagi gravitasi yang bekerja pada tubuh kebangkitan. Hukum kimia tidak akan berpengaruh.
disiram air keras umpamanya, ya tidak akan berpengaruh. Fisika, umpamanya ditusuk dengan tombak juga tidak akan terluka. Berarti di sini kecacatan tidak ada lagi. Memang di dalam kebangkitan Yesus, apa yang tanda petik cacat dipertahankan oleh beliau, yaitu luka-luka pada tubuhnya. Itu dipertahankan bukan karena tidak bisa menutup atau bukan tidak bisa sempurna kembali, lukanya hilang, bukan. Tetapi tanda-tanda luka pada Yesus dipertahankan karena itu tanda cinta untuk kita. Berarti semua tanda luka pada Tuhan Yesus, pada tangan, pada lambung, pada kaki, itu semua akan kita lihat lagi nanti ketika kita masuk kerajaan surga. Simpelnya, nanti ketika kita di surga ketemu dengan junjungan kita, kita akan lihat tanda-tanda itu semua. Lambung yang terbuka, kemudian tangan yang terbuka, dalam arti bekas lukanya itu akan terlihat. Tapi dalam keadaan sembuh tentu saja ya, bukan dalam arti masih berluka, itu enggak ya. Tapi artinya tandanya masih ada. Tapi ingat itu bukan karena Tuhan tidak bisa memulihkan, tidak. Tapi karena tanda cinta Tuhan kita bagi kita. Supaya diperlihatkan kepada kita. Dan itu menjadi tanda yang jelas bahwa itulah beliau. Itu mengenai Tuhan Yesus. Sekarang mengenai Lazarus. Kita lihat. Lazarus akan mati lagi. Maksudnya adalah dia bangkit, kemudian beberapa tahun ke depan dia akan mati lagi. Karena tubuhnya itu masih dikuasai kematian. Kematian tidak dikalahkan. Berarti sebenarnya jenis kebangkitan Lazarus berbeda. Ini bukan kebangkitan dari antara orang mati yang dimaksud sebagai resurrektio, tapi reanimatio. Sayangnya dalam bahasa Indonesia kita tidak punya kata-kata itu ya. Sebenarnya istilah untuk menyebut kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan Lazarus itu berbeda kalau kita sebut dalam bahasa Latin. Untuk Tuhan Yesus resurrectio, untuk Lazarus reanimatio. Berbeda. Kalau kita tahu bahasa Latin, langsung jelas dengan dua kata itu. Sayangnya memang dalam bahasa Indonesia kita tidak punya. Semuanya kebangkitan, bangkit, semuanya bangkit ya. Padahal jenis bangkitnya berbeda. Ini resurrectio, ini reanimatio. Perbedaannya ya sudah kita bahas ini dan sedang kita bahas. Jadi kematian masih menguasai Lazarus. Belum dibebaskan dari kematian. Berarti tubuhnya tubuh jasmani. Belum tubuh rohani. Kalau Lazarus nabrak tembok, ya nabrak. Itulah kenapa Injil tadi mengatakan bahwa Lazarus perlu dibebaskan dari ikatan kain. Karena memang tidak bisa membebaskan diri dari ikatan kain. Karena tubuhnya tubuh jasmani yang masih dapat hancur. Ciri yang keempat. Dapat hancur maksudnya seandainya dia dipukul ya akan sakit. Dipukul dengan sangat keras ya bisa patah tulang, bisa remuk kepalanya. Kalau jatuh dari ketinggian ya bisa hancur, remuk tulangnya, itu maksudnya. Tubuhnya dapat hancur, bukan tubuh yang kekal. Kemudian yang terakhir masih berada di bawah hukum dunia. Hukum kimia, hukum fisika, hukum biologi, ya tidak makan ya lapar, tidak minum ya haus. Kalau racun masuk ke dalam tubuh, ya itu kan kimia ya. Dilukai oleh barang-barang kimia yang masuk dalam tubuh ya mati. Fisika, kalau ada benda tajam menusuk ya terluka. Kalau dijatuhkan dari atap ya jatuh, ya bisa patah tulang. Itu yang dimaksud masih berada di bawah hukum duniawi. Berarti sebelum mati dan setelah mati kemudian dibangkitkan tubuhnya sama, persis sama, tidak ada perubahan apa-apa. Sementara di dalam tubuhnya Tuhan Yesus sama tetapi berubah. Wajahnya sama, ciri-cirinya sama, tetapi sifat-sifatnya berbeda dalam arti sudah tidak seperti sebelum kebangkitan. Semoga cukup jelas penjelasan mengenai ini. Kita kalau jejerkan lalu makin jelas lagi. Jadi yang sebelah kiri ini kebangkitan Lazarus. Anda bisa lihat itu ya. Ini Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Itu gambar yang sebelah kiri ya. Lihat saja itu yang seperti pocong itu. Kain kafan orang Yahudi memang mirip-mirip seperti kalau orang Islam di sini dipocong. Mirip tapi tidak sama ya. Kalau dipocong kan membujur itunya kainnya, dibujurkan seperti digulung kayak lemper gitu ya. Tetapi kalau kain kafan Yahudi ya tidak seperti lemper tapi dililitkan mirip seperti mumi orang Mesir ya. Gambar kiri Anda bisa lihat yang di pojokan bawah ini ya. Itu Lazarus dibangkitkan. Yang kanan kebangkitannya Tuhan Yesus. Kita jejerkan semuanya lalu menjadi jelas. Ini perbedaannya.
Yesus tidak akan mati lagi, Lazarus akan mati lagi. Yesus mengalahkan kuasa kematian, Lazarus masih akan dikalahkan kuasa kematian. Yesus tubuhnya rohani, Lazarus tubuhnya tetap jasmani. Tubuhnya Yesus kekal, tubuhnya Lazarus dapat hancur. Tuhan Yesus sudah mengatasi hukum alam, Lazarus masih dikuasai hukum alam duniawi. Ini berbeda. Jadi kebangkitannya sama, tapi jenis kebangkitannya berbeda. Sekali lagi saya ulangi, resurreksio untuk Tuhan Yesus, reanimatio untuk Lazarus. Kalau Anda tahu bahasa Latin ya sudah tinggal saya menjelaskan dua kata itu beres sebenarnya. Tidak perlu panjang lebar seperti ini. Perbedaannya seperti apa. Untuk menambah sedikit wawasan lagi, kita akan belajar tubuh kebangkitan, yaitu tubuh jenisnya Tuhan Yesus. Seperti itulah kita nanti kalau dibangkitkan. Jadi kalau nanti akhir zaman kita dibangkitkan bukan seperti kebangkitannya Lazarus ya, tetapi seperti kebangkitannya Tuhan Yesus. Jadi kalau nanti kita mati, kemudian pada akhir zaman kita mengalami kebangkitan badan, seperti dalam Aku Percaya atau Credo itu loh. Kebangkitan badan kita nanti pada akhir zaman bukan seperti kebangkitannya Lazarus, bukan reanimatio, tetapi seperti kebangkitannya Sang Kristus. Jenisnya yang itu. Maka kita pelajari tubuh kebangkitan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Kenapa harus kita pelajari? Ya sedikit informasi supaya kita tahu nanti bagaimana tubuh kita pada akhir zaman. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan, mengubah. Jadi tubuh kita akan diubah. Tapi maksudnya bukan diubah mukanya ya. Mukanya tetap sama, posturnya sama, tapi dalam sifat-sifatnya tadi yang tidak dikuasai kematian dan hukum alam. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu yang dikatakan. Selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Perhatikan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak mungkin mati lagi. Tidak dikuasai oleh hal-hal fisik lagi. Itu yang dimaksud pada ayat 42, ketidakbinasaan. Ayat selanjutnya pada ayat 43 nyambung ke 44. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi sifatnya mulia sekali. Ditaburkan dalam tubuh yang alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Perhatikan, tubuh rohani. Karena sifatnya rohani, maka tidak lagi dikuasai hukum-hukum jasmani. Seperti itulah tubuh kita nanti. Dan kalau kita lihat di dalam surat pertama Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 52 dan 53 masih akan ada penjelasan lagi. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Perhatikan, tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Itulah sifat-sifat tubuh kebangkitan kita pada akhir zaman nanti. Yang artinya tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit juga. Dan semua hukum duniawi, apapun itu. Nanti seandainya ada tanya jawab, kita bisa lebih menguraikannya dengan lebih praktis. Mungkin Anda akan pengen tahu ini dan itu berkaitan dengan ini. Tapi seandainya tidak ada, paling kurang Anda punya gambaran. Contoh hukum duniawi itu, ini kacamata saya ya. Kacamata itu hukum duniawi, sehingga kornea mata, cembungnya, cekungnya, dan sebagainya itu menjadi rusak. Maka dibutuhkan lensa cembung atau lensa cekung untuk pembiasan cahaya supaya masuk persis pada bagian yang harusnya gitu ya. Ini kan mengoreksi jatuhnya sinar. Ini kecacatan kan sebenarnya. Mata saya cacat sekarang. Tapi nanti ketika kebangkitan yang tidak ada mata minus, tidak ada mata katarak, tidak ada mata plus, tidak ada sakit-sakit, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit gigi, tidak ada keriput. Ibu-ibu ya, keriput itu hukum alam ya. Hukum alam karena jaringan-jaringan kulit Anda mulai melemah kolagennya. Jadi kemudian jatuh ke bawah
karena tarikan gravitasi. Itu keriput tuh nggak ada nanti di akhirat ya dengan kebangkitan kita. Itu kira-kira mengenai tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati, tidak terikat hukum alam. Maka ringkasannya begini, tubuh kebangkitan itu tubuh kita masing-masing. Seperti tubuhnya Yesus, ya menggunakan tubuh beliau. Tidak diganti, mukanya yaitu, wajahnya itu, badannya itu. Nanti Romo Bayu juga akan pakai tubuh yang ini, yang sekarang ngomong ini. Tetapi dalam versi yang mulia, artinya sempurna. Semua disempurnakan. Yang jelek-jelek itu nanti akan dipoles oleh Tuhan. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan body shaming ya, bukan. Tapi memang untuk menggambarkannya. Mohon maaf yang tidak rapi, giginya kemana-mana umpamanya ya itu akan menjadi rapi. Ya, gitu. Mata ini akan menjadi melihat tanpa kacamata. Dan seterusnya. Yang budek-budek tidak akan budek lagi. Yang dulu bisu ya tidak akan bisu. Dan seterusnya. Tubuh kita masing-masing tetapi diubah, itulah yang nomor 2. Tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Jadi ikatan-ikatan hidup duniawi tidak akan lagi terkena pada kita. Jadi tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama sekaligus diubah. Nah, ini kata kunci memahami tubuh kebangkitan. Tubuh yang sama itu sama tubuh ini diubah berarti sifat-sifatnya tidak lagi duniawi. Apapun yang duniawi hilang, tidak lagi menguasai badan kebangkitan kita atau tubuh kemuliaan kita nanti. Begitu ya. Termasuk yang simpelnya begini. Dulu yang lahir di dunia tidak punya tangan, ya nanti akan punya tangan. Akan sempurna. Karena dia tidak punya tangan itu kan hidup karena duniawi. Dulu perkembangan janin tidak sempurna karena macam-macam sebab. Sehingga tangan tidak tumbuh, kaki tidak tumbuh, mengalami kecacatan. Yang namanya kecacatan itu kan pengaruh kehidupan duniawi. Bisa karena kimia, umpamanya. Karena mamanya dulu konsumsi obat atau dan lain sebagainya, sehingga obat-obat berpengaruh pada perkembangan janin. Menjadi perkembangan buruk. Itu kan karena pengaruh duniawi sebenarnya. Oh enggak pakai obat Romo. Ya bisa juga karena faktor genetik. Dari gen-gen di atasnya ada gen tertentu, gen kecacatan atau gen sakit penyakit, itu kan terbawa. Dalam mata rantai DNA kita, itu semuanya jasmani. Nah itu ya yang diubah. Tidak ada lagi kecacatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau memahami tubuh kebangkitan, polanya sudah ada Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Artinya kita nanti akan seperti itu. Ini pola untuk memahami tubuh kebangkitan. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga agak jelas mengenai kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus Kristus, apa sifat-sifat tubuh kemuliaan yang nanti akan kita alami. Maka kalau seandainya nanti ada pertanyaan, saya persilahkan. Seandainya tidak ada pertanyaan, saya akan menutup share screen saya. Seandainya masih, saya akan persilahkan dan masih akan saya buka share screen ini. Terima kasih. Shalom alaikum. Terima kasih Pastor Bayu. Pastor, mau tanya Pastor. Pastor, mau bertanya. Pastor,
Pastor mau bertanya. Nggak tahu apakah ada session tanya jawab karena saya belum diberitahu oleh panitia. Jadi saya persilakan panitia mengaturnya bagaimana. Romo Bayu. Romo ada pertanyaan di chat Romo. Dan juga tadi ada pertanyaan dari I. Ini session tanya jawab sekarang? Iya, Romo boleh. Oh, Romo. baik. Silakan. Pastor, mau bertanya, Pastor. Tadi kan dikatakan bahwa kalau kita meninggal nanti suatu saat kan dibangkitkan, Pastor ya. Jadi udah tubuhnya tidak terikat oleh alam. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu saat itu masuk ke neraka kan ngerasa sakit juga, Pastor. Itu gimana nih? Ya, pertanyaan Anda seperti apa? Ya itu apakah kan tubuh mulia kan udah kalau dibangkitkan kan tidak rasa sakit. Ya. Nah, kalau saat nanti waktu dibangkitkan orang itu apa bisa juga masuk ke neraka, betul? Kalau misalnya dia dibangkitkan masuk ke neraka. Oh iya, ya ada yang masuk neraka tentulah. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Sakitnya gimana, Pastor? Kan karena kan tubuhnya udah tidak terikat oleh alam. Oh, maksud Anda kalau tubuhnya sudah tidak terikat oleh alam berarti sudah tidak bisa merasakan sakit gitu ya? Iya. Kalau Anda merasakan sakit dalam hati bisa nggak? Yang tidak fisik? Nah, artinya ada jenis kesakitan yang lain kan? Nah, itu jawabannya. Ya, makasih, Pastor. Sebenarnya saya mau bisa kembangkan jawabannya dari pertanyaan Anda, bagus sekali itu pertanyaannya. Kita sering menggambarkan sebagai orang Katolik bahwa siksaan neraka itu kan melulu yang fisik gitu ya. Nanti kalau suka mencuri tangannya dipotong, numbuh lagi gitu ya. Kalau suka memfitnah, lidahnya dipotong, numbuh lagi. Ya itu sih gambaran bocah itu. Rasa sakit di dalam neraka pastilah bukan rasa sakit yang seperti itu. Karena itu duniawi ya. Itu persis seperti yang Anda tanyakan. Itu bagus sekali pertanyaannya sehingga membantu kita untuk mengembangkan pola berpikir mengenai neraka. Kalau seandainya rasa sakit yang dialami hanya badaniah, maka sulit sekali melukai orang di neraka itu. Karena tubuh orang yang dibangkitkan bukankah dia tidak lagi dikuasai hukum alam. Tapi kesakitan neraka itu bukan penderitaan yang sifatnya fisik. Tapi lebih merupakan penderitaan batiniah yang sangat mendalam, penderitaan rohani. Kita tidak tergambar penderitaan yang seperti ini. Tetapi bisa sedikit membayangkan. Tidak persis, tapi sedikit membayangkan. Orang bisa sehat walafiat, badannya sehat, semua sehat, tetapi orang bisa menderita dalam batin. Misalnya mengalami abuse kata-kata, tiap hari dimaki-maki, atau hidupnya tidak bahagia, tekanan batin, tekanan mental, itu jenis-jenis penderitaan atau kesakitan yang sama sekali tidak fisik. Nah itu yang bisa kita sedikit bisa membantu memikirkan mengenai itu. Berarti ada jenis kesakitan yang lain yang tidak melulu fisik dan sebenarnya neraka seperti itulah. Yang paling mengerikan itu justru bukan yang siksaan fisik itu, tetapi siksaan rohani ya. Bahwa kita kehilangan Allah, tidak mungkin bersatu dengan Allah. Demikian pengembangan dari pertanyaan yang tadi Anda ajukan tadi. Silakan kalau masih ada waktu dan kesempatan, kita bisa berdiskusi lagi. Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Tolong bacakan Al-Jahar.
Romo ada pertanyaan, dalam syahadat berarti kebangkitan badan itu maksudnya kebangkitan badan rohani ya? Boleh dijelaskan lagi Romo? Ya, kebangkitan badan yang dimaksud ya kebangkitan yang tadi yang saya jelaskan itu. Seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Badan rohani adalah badan yang sama, persis badan kita ini, yang saya ngomong ini sekarang, nanti pada akhir zaman inilah yang bangkit. Tetapi dalam versi yang diubah. Jadi badan rohani itu bukan berarti badannya nggak kelihatan, kelihatan. Seperti badan saya ini. Jadi kebangkitan badan itu badan yang ini hidup lagi, tetapi tidak lagi dalam sifat-sifat yang sekarang. Diubah. Nah, tadi dikatakan tubuhnya sama, tapi diubah. Nah, dalam syahadat ketika kita mengakui kebangkitan badan, itulah yang dimaksud. Seperti tubuh Yesus itulah. Itulah kebangkitan badan itu seperti itu. Maka dikatakan Yesus Kristus itu yang sulung bangkit dari antara orang mati. Karena memang sebelum beliau tidak ada. Lazarus bukan jenis kebangkitan itu. Tadi saya katakan reanimatio. Jadi kalau mengacu pada pertanyaan Anda, kebangkitan badan yang dimaksud dalam syahadat itu yang mana? Ya kebangkitan yang tadi saya ceritakan. Tubuh yang sama dibangkitkan, tapi dalam wujud yang sempurna, yang sudah diubah, tidak lagi terikat hukum alam. Itu yang dimaksudkan. Demikian. Pastor, boleh tanya lagi, Pastor. Nah, itu kapan, Pastor? Kapan dibangkitkannya itu, Pastor? Oh iya, kebangkitan badan itu terjadi pada akhir zaman. Yaitu mengacu pada 3 peristiwa yang satu kali terjadi. Yaitu akhir zaman atau kiamat, kedatangan Kristus yang kedua untuk mengadili dan kebangkitan. Jadi kiamat itu kejadiannya ada 3 yang langsung terjadi. Hari kiamat atau kita menyebutnya akhir zaman, itulah yang terjadi. 3 ini langsung pada satu peristiwa, yaitu hari kiamat atau akhir zaman. Apa itu? Kiamat atau akhir zaman. Nomor 2, kebangkitan badan. Nomor 3, kedatangan Kristus yang kedua untuk mengadili. Jadi kapan terjadinya? Akhir zaman. Nah, kalau sementara kita itu, Pastor, sementara kita meninggal itu jiwanya kemana? Dan itu kita udah pakai tubuh. Anda, ini jawabannya panjang lebar. Saya tidak mungkin jelaskan dalam satu ini. Tapi simpelnya adalah, kita tidak pakai tubuh karena tubuh kita hancur di bumi. Kita hidup hanya dengan roh atau jiwa kita. Berarti orang yang di alam roh sementara menunggu akhir zaman, itu terpisah antara badan dan roh. Kematian kan sebenarnya, kalau kita paham mengenai apa itu kematian, maka ini mudah dijawab. Kematian sebenarnya berpisahnya jiwa dan raga. Raga kita hancur di tanah, jiwa kita masuk alam roh. Berarti dari sekarang ini, kemudian kalau seandainya besok pagi kita mati, saya lah salah, bukan kita. Anda masih hidup, saya mati gitu seandainya. Badan saya hancur, dikubur, atau pokoknya menjadi membusuk, saya hidup masih, tapi yang hidup jiwanya, roh saya. Masuk alam roh, kemudian menunggu nanti sampai pada akhir zaman, disatukan kembali. Nah itulah yang dimaksud akhir zaman. Simpelnya begitu, tidak terlalu jelas, iya karena simpel. Tapi Bapak yang bertanya, Anda bisa meluncur ke channel YouTube Katkit. Panjang lebar saya jelaskan, uraiannya lengkap sekali. Katkit itu yang di sebelah itu ya, di sebelah kiri itu ya. Nah itu, yang di ujung situ ya. Yang di ujung kiri itu. Itu Anda bisa lihat, itu channel Katkit, katekese sedikit. Anda pergi ke YouTube, Anda langsung mencari yang tema akhirat. Kalau sulit mencari, Anda masuk YouTube, Anda ketik saja Katkit akhirat atau Katkit akhir zaman, Katkit orang mati. Nah itu tema itu sudah saya bahas panjang lebar, atau terutama yang judulnya rute orang mati. Maksudnya nanti akan memperjelas Anda yang bertanya bagaimana kita mati, rutenya bagaimana, rohnya kemana, apa yang dialami, dan seterusnya sampai akhir zaman itu bagaimana ceritanya. Dan itu versi iman Katolik. Anda nanti masuk YouTube, ketik Katkit rute orang mati. Langsung ketemu. Untuk memperdalam ya, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini karena waktunya terbatas, karena itu butuh waktu panjang. Tapi simpelnya tadi itu. Badan di tanah, jiwa masuk pengadilan, masih hidup karena jiwa nggak bisa mati.
Kemudian nanti di akhir zaman dipertemukan kembali. Tapi rinciannya bagaimana ke rute orang mati ya. Begitu. Terima kasih, Pastor. Romo, ada satu pertanyaan terakhir, Romo. Baik, silakan, silakan. Ya, selamat malam Romo Bayu. Silakan. Ya, tadi di luar topik sih, tapi saya ada tertarik dengan tadi Shalom Aleichem, yang artinya damai sejahtera bagimu. Nah, itu kalau kita mengucapkan itu apakah hanya harus seperti itu, Shalom Aleichem, atau boleh Shalom aja? Artinya apakah sama atau berbeda? Begitu Romo, terima kasih. Sebenarnya selama ini kan salah kaprah itu. Kalimatnya dipotong sebenarnya. Shalom. Kalau shalom saja itu berarti damai gitu. Kalimatnya begitu ya. Masalahnya kan tidak banyak orang tahu bahasa Ibrani sehingga shalom. Nah, karena mendengar begitu, di mana-mana mendengar begitu, lalu ngikut-ngikut. Shalom gitu. Artinya sebenarnya ya damai gitu. Artinya begitu. Kalau shalom aleichem, damai sejahtera bagimu. Jadi kalau mau diuraikan kalimatnya begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kan Anda bertanya, mana seharusnya? Ya itu dinalar saja ya. Kalau saya kok lebih senang shalom aleichem. Karena dengan mengatakan shalom aleichem yaitu lengkap, lalu lengkap gitu ya. Tulisannya itu seperti ini, ada di bagian depan saya bisa ke depan lagi ya. Di bagian yang depan sekali. Jadi kalau hanya shalom itu Anda sepertinya damai. Gitu. Bahasa simpelnya lalu artinya apa kalau hanya damai gitu. Tapi apakah salah ya? Saya tidak mengatakan salah ya. Maksudnya adalah Anda mengatakan shalom karena di mana-mana sudah begitu ya silakan saja gitu. Apakah salah? Ya tidak salah. Hanya kemudian artinya damai gitu. Nah ini shalom aleichem tuh ini hurufnya dalam bahasa Ibrani ya ini ya. Apa sudah terlihat di situ? Ya. Ya itu. Itulah tulisan shalom aleichem yang di atas terlihat, itu ya. Terlihat ya? Ini ya. Yang sebelah kiri ini ya. Nih, ini yang dekat telunjuk saya ya. Itu tulisan Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Jadi dibaca dari kanan itu shalom alei bacanya aleichem. Bukan alaihim ya. Nah, saya sering mendengar tuh shalom alaihim, heaven shalom alaihim, artinya lain kalau alaihim. Tapi ini aleichem, shalom aleichem. Jawabannya wa alaikum shalom. Lalu menjawab pertanyaan praktis Anda, ya kalau mau pakai shalom sudah biasa silahkan. Hanya artinya damai gitu. Kalau Anda tanya pendapat saya lebih baik mana, ya lebih baik shalom alaikum, mana lengkap, damai sejahtera bagi kamu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo Bayu. Ya, shalom aleichem, ya. Jadi mulai sekarang kita tahu ya, kita mulai mengucapkan dengan jangan hanya shalom, nanti damai gitu, damai sejahtera bagimu, shalom aleichem. Tapi kalau shalom juga bukan salah ya Bu ya. Luar biasa, malam hari ini kita begitu mendapatkan banyak pengajaran, terutama itu kebangkitan yang yang tidak akan mati lagi. Jadi kebangkitan yang kekal. Itu yang dijanjikan saat kita ikut Tuhan Yesus, saat kita ikut Yesus sama. Kebangkitan yang tidak ada kematian. Jadi bangkit yang kekal. Apalagi tadi ditambah plusnya sama Romo Bayu tadi,
tubuh kita menjadi tubuh yang yang versi terbaik. Nah, siapa yang nggak mau? Yuk. Oh ya Romo Bayu, nanti sebelum akhir kita mau, setelah kita tutup dengan doa, nanti Romo tutup dengan berkat ya Romo. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu, kita mau berikan persembahan lewat lagu yang berikut ini. Kita akan berikan persembahan tali kasih kita sebagai tanda cinta kita buat berkat-berkat yang telah kita berikan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik, tiada berkesudahan kasih-Nya. Kita mau katakan itu malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Boleh sambil bergerak yang di rumah. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Apa? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk jempolnya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita telah mendapatkan pengajaran lagi betapa baiknya Tuhan Yesus kita yang telah bangkit terlebih dahulu, dan nanti kita akan dibangkitkan lagi seperti Tuhan Yesus sendiri yang kebangkitan yang abadi, tiada kematian, tiada sakit. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada sedikit pengumuman yang sudah ada di depan layar itu. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Krismanto dengan tema lahir sebagai pelayan. Bapak Ibu, kita kan menjelang Natal nih. Apa Natal itu apa? Lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, tema-tema kita seperti itu, menarik loh Bapak Ibu. Kita harus ikut terus ya. Jadi nanti ada lahir sebagai pemimpin, lahir sebagai Sang Juru Selamat. Minggu depan lahir sebagai pelayan. Ya. Iya. Satu lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau didoain, kita tim doa ada. Bisa mendoakan. Jadi apapun doanya, wujud-wujud doanya bisa diketik di YouTube atau saat ini di chat, nanti kita tim doa akan tampung, kita akan doain. Ya. Terima kasih. Mari kita mau akhiri. Sebelum kita akhiri, sebelum berkat Romo, kita doa untuk sinode. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doa untuk sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami,
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah hamba-hamba-Mu yang berkumpul dalam ruang virtual ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan jasmani dan rohani demi pertumbuhan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Pastor. Yesus memanggil kita. Terima kasih Romo. Romo Bayu, terima kasih Romo. atas renungannya, atas pengajaran-pengajarannya kepada kami malam hari ini. Kami begitu banyak mendapatkan berkat. Biarlah Romo Bayu tetap senantiasa sehat dan diberkati dimanapun Romo berada, karya-karya Romo berada dimanapun. Terima kasih Romo Bayu, selamat malam. Kita mau katakan, dengar, Dia memanggil saya, juga Dia panggil namamu. Kita akan menjawab apa? Ya, saat Tuhan Yesus memanggil kita. Melalui apa? Melalui firman, melalui orang-orang. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa? Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, juga, sekali lagi, dengar, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Selasa depan.